Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua sebagai muslim yang beriman pasti sepakat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa di seluruh alam. Dia maha besar dan maha perkasa. Dia maha mampu membesarkan makhluknya dan mengecilkan makhluknya. Dia juga maha mampu untuk menguatkan makhluknya dan melemahkan makhluknya. Tiada serupa dengan Allah dan Allah tidak membutuhkan apapun. Dengan segala keagungannya tersebut, pernahkah kita membayangkan atau bertanya-tanya, apa sih makhluk Allah yang paling kuat dan paling besar di antara seluruh makhluk ciptaannya? Nah, berikut ini kita akan bahas makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling kuat dan paling besar di antara seluruh makhluknya. Jadi, simak terus video ini sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja. Namun sebelum lanjut, kita mau ingetin kepada kalian nih, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifin juga lonceng notifikasinya, serta like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Mari kita sama-sama bangun channel ini dan menyebarkan syiar Islam ke banyak orang. Makhluk Allah yang paling terkuat. Dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi dan Imam Ahmad bahwa tatkala ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi, maka bumi pun bergetar. Lalu Allah pun menciptakan gunung dengan kekuatan yang telah diberikan kepadanya. Ternyata bumi pun terdiam. Lalu para malaikat terheran-heran akan penciptaan gunung tersebut. Kemudian mereka bertanya, "Ya Robbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada gunung?" Maka Allah menjawab, "Ada, yaitu besi." Dan kita tahu bahwa gunung batu sekalipun bisa menjadi rata ketika dibor dan diluluhlantakan oleh bulldozer atau sejenisnya yang terbuat dari besi. Kemudian para malaikat pun kembali bertanya, "Ya Robbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada besi?" Allah yang maha suci menjawab, "Ada, yaitu api." Besi atau bahkan baja sekalipun bisa menjadi cair dan meleleh, bahkan mendidih setelah dibakar di bara api. Lalu para malaikat bertanya kembali, "Ya Robbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada api?" Allah yang maha agung menjawab, "Ada, yaitu air." Kita semua tahu, api yang membara sedahsyat apapun itu, niscaya akan bisa padam jika disiram dengan air. Kemudian para malaikat bertanya lagi, "Ya Robbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada air?" Maka Allah yang maha tinggi dan maha sempurna menjawab, "Ada, yaitu angin." Jika kita perhatikan, air yang berada di samudera yang luas akan serta-merta terangkat, bergulung-gulung dan menjelma menjadi gelombang raksasa yang dahsyat tersimbah dan menghempas karang atau mengambang-ambingkan kapal dan perahu yang tengah berlayar, tidak lain karena dahsyatnya kekuatan angin yang menggerakkannya. Angin ternyata memiliki kekuatan yang teramat dahsyat. Mendengar itu, malaikat pun masih bertanya lagi, "Ya Allah, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat dari itu?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Ada, yaitu amal anak cucu Adam yang mengeluarkan sedekah dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya tidak mengetahuinya." Itu artinya orang yang paling hebat, yang paling kuat dan paling dahsyat adalah mereka orang yang bersedekah tetapi tetap mampu menguasai dirinya, sehingga sedekah yang dilakukannya itu bersih, tulus dan ikhlas tanpa ada unsur pamer, ria ataupun keinginan untuk diketahui oleh orang lain. Dia bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah gambaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, bagaimana seorang hamba yang ternyata mempunyai kekuatan dahsyat adalah hamba yang bersedekah tetapi tetap dalam kondisi ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena naluri dasar kita sebenarnya selalu rindu akan pujian, penghormatan, penghargaan, ucapan terima kasih dan sebagainya. Makhluk Allah yang paling besar. Setelah kita mengetahui makhluk yang paling terkuat itu adalah manusia yang bersedekah secara ikhlas, maka berikut ini kita akan bahas makhluk Allah yang paling besar. Makhluk Allah yang paling besar itu ialah Arus. Arus menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah makhluk Allah yang tertinggi, berupa singgasana seperti kubah yang memiliki tiang-tiang yang dipikul dan dikelilingi oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung aras Rabbmu di atas kepala mereka." Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 17.
Dalam tafsir Abdur Al-Mansur fi Tafsir Bi Al-Maksur, Syekh Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Khatim dari Wahab bin Munabbih. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan arsy dan kursi atau kedudukan dari cahayanya. Arsy itu melekat pada kursi, lalu para malaikat berada di tengah-tengah kursi. Di sekeliling arsy itu terdapat 4 sungai, yaitu sungai yang berisikan cahaya berkilauan, sungai yang berisikan api menyala kemerahan, sungai yang berisikan salju putih berkilauan, dan sungai yang berisikan air. Di setiap sungai tersebut, para malaikat berdiri sambil membaca tasbih, yang berarti Maha Suci Allah. Di arsy juga terdapat lisan atau bahasa sebanyak lisan makhluk seluruhnya, dan setiap lisan itu bertasbih kepada Allah dengan bahasanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai segala ciptaannya, mengaturnya, dan menjaganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mulia dari segala makhluk yang ada. Allah lebih besar dari segala makhluk-makhluk tersebut. Namun yang jelas, ciptaan atau makhluk Allah yang paling besar dibanding seluruh makhluk ciptaannya yang lain adalah arsy. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah, tidak Tuhan yang disembah kecuali Dia, Rabb yang mempunyai arsy yang besar. Al-Quran Surat An-Naml ayat 26. Arsy adalah makhluk terbesar di antara para makhluk Allah yang lainnya seperti kursi, dan memiliki beberapa tiang yang menjadikan arsy sebagai atap alam semesta ini. Wujud ini dicatat dalam beberapa hadis-hadis yang sahih. Karena saking besarnya arsy itu, sampai-sampai ada malaikat yang memiliki sayap yang banyak, lalu malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk terbang kemana saja yang dikehendaki. Dan ternyata malaikat tersebut merasa tidak beranjak dari tempat semula ia terbang. Malaikat itu diberikan oleh Allah kekuatan yang setara dengan 70.000 malaikat. Kemudian Allah memerintahkan malaikat itu untuk terbang. Maka malaikat itu pun terbang dengan kekuatan penuh dan sayap yang diberikan Allah ke arah mana saja yang dikehendakinya. Lalu sesudah itu, malaikat tersebut berhenti dan memandang ke arah arsy. Akan tetapi, ia merasakan seolah-olah ia tidak beranjak sedikit pun dari tempatnya terbang semula. Dan hal ini telah memperlihatkan betapa besar dan luasnya arsy Allah itu. Arsy yaitu singgasana atau tahta yang memiliki beberapa tiang yang dipikul oleh para malaikat yang menyerupai kubah bagi alam semesta. Arsy juga merupakan atap seluruh makhluk. Penjelasan mengenai arsy yang memiliki tiang-tiang ini adalah kisah ketika Nabi Musa hendak melihat wujud Allah. Dan pada hari kiamat akan tampak kembali tiang-tiang arsy tersebut. Berdasarkan penjelasan hadis bahwa makhluk yang bernama arsy teramat besar dibandingkan dengan kursi, seperti diibaratkan sebuah cincin yang dilemparkan ke gurun Sahara yang sangat luas. Dan dijelaskan pula oleh cendekiawan muslim bahwa arsy dikelilingi oleh 4 sungai, yaitu sungai berisi cahaya, sungai berisi salju putih, sungai berisi air, dan sungai yang berisi api. Kemudian ada penjelasan lain bahwa sungai-sungai surga adalah berasal dari sungai yang ada di arsy tersebut. Allah adalah Rabb pencipta arsy yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, siapakah Tuhan yang mempunyai langit yang 7 dan yang mempunyai arsy yang besar. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 86. Maka kita patut meyakini bahwa pencipta dan pemilik arsy yang besar dan agung itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, kini kita telah membahas dan mengetahui bahwa makhluk Allah yang terkuat ialah seorang manusia yang mampu bersedekah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana keutamaan sedekah ini begitulah banyak manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Ada juga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dari Sayyidina Abu Hurairah dikatakan, bukanlah orang yang kuat yang menang dalam pergulatan, akan tetapi orang yang kuat ialah orang yang mampu menahan hawa nafsunya saat marah. Namun hadis ini menerangkan tentang orang yang kuat, sedangkan makhluk yang paling kuat ialah tetap dia yang mampu bersedekah dengan tangan kanannya tanpa sepengetahuan tangan kirinya. Dan kita pasti paham makna dari bersedekah dengan tangan kanan tanpa sepengetahuan tangan kiri itu. Sedangkan makhluk Allah yang paling besar ialah arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ciptaan Allah yang paling besar di antara ciptaan Allah yang lainnya. Dan menurut pemahaman Ahlus Sunnah, arsy adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu lebih besar dari arsy dan Dia maha besar dari segala-galanya. Semoga dari pembahasan kali ini dapat membuat kita untuk bertambah rajin bersedekah dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya ini menjadi ladang pahala jariah bagi kita, dan juga supaya makin banyak orang yang rajin bersedekah serta semakin banyak orang yang bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan sungguh kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Itu merupakan suatu kelalaian dari kami. Allahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.